ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഇമോഷൻസ് ആണ് നമുക്കെല്ലാം പ്രശ്നം തരുന്നത്. പറയാതെ ബാക്കി വെച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ 10% Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Eselon TTP kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini Eselon TTP menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Level Cross. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis modern dan pria dari dunia yang berbeda yang bertemu di tempat yang sangat asing. Meskipun keduanya berbeda, mereka menemukan kesamaan yang tidak terduga tentang kehidupannya masing-masing. Seperti apa kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. ആ ഹോൾഡ് Ragu yang merupakan penjaga kereta api di perbatasan selalu menghabiskan waktu dengan duduk seorang diri di tempat kesukaannya. Terkadang, ia mengajak keledai yang setia menemaninya. Ia terlihat kusam dan tidak mengurus diri, karena tinggal seorang diri di kediamannya. Namun walaupun seperti itu, ia selalu melakukan tugasnya dengan baik. Ia tahu kapan kereta akan melintas di areanya hingga ia selalu memberikan tanda keberadaan dirinya. Karena jarang sekali orang melintas di area itu. Kali ini setelah ia memberikan tanda kereta melintas, ia melihat sosok tubuh tergeletak di pinggir rel. Ia mencoba mendekati dan mengamati tubuh yang merupakan seorang wanita menggunakan pakaian berwarna merah menyala. Posisi tertelungkup membuat Ragu sulit untuk melihat wajahnya. Ia mendekati tubuh tersebut dan menyibakkan rambut wanita itu, kemudian memeriksa keadaan wanita tersebut. Ragu yang tahu wanita itu masih hidup sedikit ragu untuk menolongnya. Namun akhirnya ia memutuskan untuk menolong wanita tersebut. Ia menggendong tubuh wanita itu dan membawanya ke kediamannya yang tidak jauh dari tempatnya bertugas. Ia meletakkan wanita itu di atas tempat tidurnya. Ia menunggu sampai wanita tersebut sadar dengan sendirinya karena ia merasa takut ia salah bertindak. Hingga tidak berapa lama, wanita itu sadar kemudian mengerang kesakitan. Ia memegang kepalanya yang masih terasa pusing. Ragu mencoba mengajaknya berbincang. Namun dengan cepat wanita itu merasakan haus segera meminta minum kepadanya. Ragu memberikan minum persediaan miliknya. Setelah melihat wanita itu sedikit tenang, ia mencoba menanyakan alasan wanita itu melompat keluar dari kereta api. Wanita itu mengatakan ia tidak melompat. Ia mengatakan ketika ia mencuci tangan di dekat pintu. Dua orang penumpang lain berkelahi hingga ia terdorong dan tidak mengingat apapun. Wanita itu selalu memegangi kepalanya. Ragu dengan cepat membuatkannya segelas teh untuk membuatnya lebih tenang. Namun wanita itu malah memutuskan untuk pergi. Ragu mencoba melarangnya dan mengatakan kalau ia berada jauh dari daerah manapun. Wanita itu harus berjalan jauh. Wanita tersebut tidak memedulikan perkataan Ragu. Ia keluar dari rumah itu namun sedikit bimbang ketika melihat ia berada di tengah-tengah area gurun. Ragu tidak bisa mencegah wanita itu. Ia membiarkan wanita tersebut pergi dari kediamannya. Sementara wanita yang berbaju merah itu terus melangkah tanpa tahu tujuannya kemana. Area padang pasir yang sangat panas membuatnya begitu letih hingga ia merasakan keadaan tubuhnya menurun. Angin gurun sore itu terasa dingin hingga ia menahan dingin rasa sakit di tubuhnya saat ia terjatuh. Lagi-lagi wanita itu akhirnya tidak sadarkan diri. Ragu yang melihatnya segera menolongnya kembali.
Ragu membiarkan wanita tersebut sadar dengan sendirinya, namun ia tahu kalau wanita itu sangat lapar dan segera membuatkannya makanan. Ia mengantarkan makanan tersebut dan mengatakan kalau wanita tersebut tidak perlu curiga kepadanya. Namun wanita itu tetap bimbang hingga tidak menyentuh makanan yang telah disiapkan untuknya. Ia sangat berharap suaminya bisa menjemputnya. Mendengar hal itu, Ragu mengatakan ia akan membantu wanita tersebut bila suaminya belum juga menemukan keberadaan dirinya. വാ ഇത് കുടിക്ക് എന്നുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ചുമന്നുകൊണ്ട് വരുന്ന അരിയും സാധനങ്ങളും Wanita itu merasa sedikit tenang dan mulai menikmati makanan sederhana yang disiapkan oleh Ragu. നമുക്ക് വേറെ Setelah keduanya menikmati makan malam itu, Ragu dengan cepat menyiapkan tempat tidurnya agar bisa digunakan wanita tersebut untuk beristirahat. Wanita itu sempat menolak tapi Ragu tidak mengatakan kalau ia butuh beristirahat agar bisa cepat pulih. Akhirnya wanita itu menurutinya dengan syarat Ragu harus membuka pintu rumahnya dan membiarkan lampu menyala. Ragu mengikuti keinginan wanita tersebut dan ia memilih tidur di lantai beralaskan kasur tipis di bawahnya. Wanita itu mencoba tidur walau ia khawatir kalau Ragu akan menyakitinya. Sementara Ragu sendiri tahu kekhawatiran wanita itu hingga ia memilih untuk tidur di luar. Ragu memilih keluar dan berbincang dengan keledainya membuat wanita itu tidak lagi bisa tertidur. Ia memilih melihat apa yang dilakukan oleh Ragu. Menyadari kehadiran wanita itu, Ragu memintanya untuk tidur karena ia tahu udara di luar sangat dingin. Wanita itu pun menurutinya dan akhirnya bisa tertidur. Suara kereta pagi itu mengejutkan wanita tersebut dari tidurnya. Ragu yang telah melakukan aktivitasnya segera membuatkan teh hangat untuk tamunya. Ia mencoba lagi menghiburnya agar tidak terlalu bersedih. Ragu mencoba mengajaknya berbicara. Ia mengatakan kalau dirinya tinggal seorang diri di rumahnya. Ia menjelaskan, walaupun di kantor kereta ada telepon tapi itu tidak bisa digunakan untuk menelpon. Hanya bisa menerima telepon dari pihak kereta api. ഞാൻ ഇന്നലെ അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ Wanita itu hanya terdiam, namun saat telepon berdering dan Ragu berniat menceritakan keberadaan wanita itu, ia terkejut karena tamunya malah mematikan telepon sebelum Ragu berbicara pada pihak kereta. Wanita itu mengatakan kalau selama ini ia berbohong pada Ragu tentang sebab ia jatuh dari kereta. Ia mengatakan kalau dirinya tidak terjatuh dari kereta melainkan melompat dari kereta untuk menghindari suaminya. Ia mengaku bernama Ciatali dan merupakan seorang dokter psikiater. Ia mulai menceritakan masa lalunya kepada Ragu. Zincho yang merupakan suaminya sekarang, dulu merupakan pasiennya yang datang pada kliniknya. Ia ingin menyembuhkan traumanya karena istrinya telah menghabisi dirinya sendiri dan ia sangat depresi hingga membutuhkan psikiater. Ciatali mencoba membantu Zincho tapi ia meminta Zincho sendiri untuk mau berjuang agar kembali bisa menjalani hidup dengan normal. Zincho mengatakan ini adalah titik terberat baginya karena istrinya mengakhiri hidupnya dengan cara menghabisi dirinya sendiri. Karena ini adalah kasus pertama Ciatali dan merupakan pasien pertama juga, jadi Ciatali merasakan kalau Zincho adalah orang yang sangat spesial di hatinya. Ia mulai mencintai Zincho terlebih ketika Zincho sudah mulai bisa memulai hidupnya dengan normal. Hingga sering menghabiskan waktu bersama-sama. Zincho mampu membuat hidup Ciatali berwarna dan merasa bahagia. Karena Zincho mampu memahami apa yang ada di hatinya. Keduanya benar-benar bahagia melewati semuanya bersama-sama. Ciatali mengakui mungkin ini adalah kesalahannya pada Ragu karena bermain hati pada Zincho. Namun ternyata Zincho pun mencintainya hingga ia berani mengajaknya menikah. Will you marry me? Mendengar hal itu Ragu merasa bingung karena bisa dengan cepat Ciatali mengiyakan ajakan pernikahan itu.
Ciatali membela diri. Ia mengatakan bahwa ia tidak tahu apakah ini adalah cinta atau kebodohan. Hingga ia tidak memikirkan matang-matang menerima lamaran Zincho saat itu. Bahkan ia tidak mempedulikan restu orang tuanya karena menganggap mereka tidak memahami kebahagiaan dirinya. Walaupun mereka tidak merestuinya, ia menikah diam-diam dan merelakan keluarganya tidak mengakui dirinya. Pernikahan yang awalnya sangat indah tidak berlangsung lama. ഇയാളുടെ മുൻ ഭാര്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതല്ലേ പറ്റിയില്ല എനിക്കും Karena Zincho mulai menunjukkan sifat aslinya yang selalu marah tanpa sebab. Bahkan membuatnya sangat takut terlebih ketika Zincho mulai bermain tangan padanya. Hal yang paling mengejutkan adalah Zincho merupakan seorang pemakai obat-obatan terlarang. Dan sejak saat itu ia terus melakukan kekerasan kepadanya. Terlebih ketika ia tidak mendapatkan obat-obatan terlarang yang ia inginkan. Ciatali menangis mengingat semuanya. Ia benar-benar menyesal karena restu tidak ia dapat dari orang tuanya membuat pernikahannya tidak bahagia seperti yang ia harapkan. Air mata Ciatali terus mengalir. Ragu menghentikan Ciatali bercerita dan memintanya menenangkan diri dengan membersihkan diri. Ciatali menuruti saran yang diberikan untuk dirinya. Sementara dirinya mandi, Ragu sendiri mencari obat yang mungkin diperlukan oleh Ciatali. Ragu yang masih merupakan laki-laki normal mencoba mengendalikan diri saat melihat bayangan Ciatali mandi di kamar mandinya yang hanya menggunakan penutup seadanya. Namun ia tidak bisa mengendalikan sepenuhnya hingga ia mendekati kamar mandi itu dan melihat sedikit lekuk tubuh Ciatali. Ia melihat banyak bekas luka di punggung Ciatali. Untuk menghindari hal yang tidak ia inginkan, ia mencoba mengalihkan semuanya dengan memberikan pakaian yang bisa digunakan Ciatali selama tinggal di kediamannya. Selain itu, ia pun menyiapkan sandal yang layak untuk bisa digunakan oleh Ciatali. Setelah membersihkan diri, Ciatali mencoba bertanya tentang keluarga Ragu. Namun ia mengatakan kalau dirinya hanya tinggal seorang diri di rumah ini. Ciatali terus mencecar banyak pertanyaan mengenai Ragu. Hingga akhirnya Ragu mulai menceritakan kegiatan dirinya selama ini. Ia yang terbiasa bangun pukul 4 dini hari karena kereta pertama akan melintas dulunya adalah seorang petani dan memiliki beberapa hewan ternak. ഒരു ദിവസം 16 മണിക്കൂർ ഹൈക്ക് ചെയ്തു. ആടും കോഴിയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ Hingga ia pun terbiasa mengolah makanan yang berbahan dasar susu. Ragu yang dulunya hanya tinggal bersama ibunya mulai merasa kesepian karena ia belum menikah saat ibunya meninggal dunia. ആണെങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് Mendengar hal itu, Ciatali menyarankan Ragu untuk menikah. Ragu hanya mengatakan Tuhan akan mengirimkan pasangan kepadanya karena ia percaya manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Namun Ciatali malah menilai kehidupan yang dimiliki oleh Ragu adalah kehidupan yang penuh kedamaian yang sangat ia impikan. ആരും ജയിക്കുന്നില്ല. ഒരു ചേരുന്നതും പിന്നീട് തല്ലിപ്പിരിയുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതം Ragu memberanikan diri menanyakan luka-luka yang ada pada tubuh Ciatali. Mendengar hal itu, Ciatali mengaku kalau luka-luka tersebut adalah bukti kekejaman suaminya. Ia selalu diancam bila Zincho marah kepadanya, bahkan selalu memukulinya bila ia tidak menurutinya. Ciatali juga mengatakan kalau Zincho adalah psikopat setelah ia melihat bukti catatan dokter yang ia temukan di gudang rumahnya. ഞാനും കൂടെ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ അയാൾ വല്ല Ia ingat saat tengah membaca buku tersebut, Zincho datang dan mengatakan kalau ialah yang menghabisi istri pertamanya dan bukannya istrinya tersebut menghabisi dirinya sendiri. Ciatali sangat ketakutan mendengar semua pernyataan Zincho. പോലീസ് ഒരു നായക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു Ciatali menangis menceritakan semuanya kepada Ragu. Ia mengatakan setelah membaca buku tersebut dan mengetahui kejahatan yang dilakukan Zincho, ia dipaksa menaiki kereta api. Hingga dalam kesempatan itu Ciatali melompat dari kereta. Karena bila ia tidak menghindari suaminya, mungkin ia akan bernasib sama seperti istri pertama Zincho. Ia berharap tidak lagi bertemu Zincho. Ragu mencoba menenangkan Ciatali yang kembali menangis. Bahkan ia memberanikan diri untuk mengatakan kalau Ciatali tidak perlu khawatir
karena ia selalu akan melindunginya. Chetali merasa tenang dan mencoba memasrahkan hidupnya untuk lebih baik lagi di tempat Ragu. Ragu terus menghiburnya dan mengajaknya untuk melakukan banyak aktivitas. Chetali pun mencoba memasak untuk Ragu. Melihat itu semua, Ragu merasa senang, bahkan untuk kali pertama ia melupakan jadwal kereta api. Karena untuk kali pertama juga Ragu memiliki teman setelah ibunya meninggal dunia. ചേട്ടാ ഞാനൊരു ട്രെയിനിന്റെ സമയം പറഞ്ഞ മാറിപ്പോയോ പുതിയതായിട്ട് വന്നത് Chetali menyiapkan semua keperluan untuk membuat masakan. Sementara Ragu yang telah ditegur atasannya segera menjalani tugasnya memberikan tanda saat kereta api melintas. Ragu sendiri tidak tahu apakah perasaan yang ia miliki saat ini adalah cinta atau bukan. Namun yang pasti ia merasa bahagia ada Chetali bersamanya. Chetali sendiri yang tengah membersihkan rumah Ragu terkejut ketika menemukan artikel koran yang sudah sangat lama. Ia mencoba membaca satu persatu artikel tersebut hingga sangat terkejut ketika artikel itu memuat berita tentang satu keluarga yang dihabisi dengan cara yang sangat kejam. Tubuh Chetali bergetar terlebih ketika melihat sebuah foto yang terdapat Ragu di dalamnya. Ia segera membereskan kembali apa yang telah ia temukan. Ia tidak mau Ragu tahu kalau ia melihat itu semua. Ragu yang telah menyelesaikan tugasnya kembali ke rumahnya. Kali ini, ia sangat terkejut karena rumahnya sangat bersih dan juga rapi. Namun Chetali yang masih ketakutan hanya terdiam dan menyibukkan diri di dapur. Ragu yang melihat raut wajah sedih Chetali mencoba kembali menghiburnya. Ia mengatakan kalau kehadiran Chetali membuatnya bahagia karena membuatnya memiliki seorang teman. Chetali masih terus terdiam, namun raut wajah ketakutannya tidak dapat hilang, terlebih candaan Ragu ia anggap tidak lucu. അയാളുടെ Hingga akhirnya Ragu sadar kalau Chetali telah membuka kotak berisi artikel koran karena ia menemukan secarik artikel tertinggal di bawah lemarinya. Ia mengatakan kalau ia tidak menyalahkan ketakutan Chetali, karena siapapun yang melihat artikel seperti ini pasti akan ketakutan. Namun Ragu terkejut ketika melihat Chetali menodongkan pisau ke hadapannya. Ragu membuka kotak besar di mana ia menyimpan artikel lama itu. Ia memegang kartu tanda pengenal yang bertuliskan nama Ragu. Ia mengatakan kalau foto di tanda pengenal itu adalah Ragu yang dulu, sementara dirinya adalah Ragu yang sekarang. Chetali masih mengulurkan pisau di hadapan Ragu, namun dengan tenang Ragu mengatakan tidak ada alasan Chetali untuk takut kepadanya. Hingga dengan cepat ia mengambil pisau dari tangan Chetali dan mencoba menenangkan Chetali. Setelah tenang, Ragu mencoba menceritakan masa lalunya. Dulu ibunya selalu memaksanya untuk menikah, bahkan ia menjodohkannya dengan gadis yang ada di dekat desanya. Ragu menurutinya dan dalam pertemuan itu, ia mengatakan dirinya pernah memiliki seorang kekasih. Tapi semua itu tidak berlangsung lama karena kekasihnya lebih memilih pria kaya dibandingkan dirinya. Chetali yang mendengar ceritanya tersenyum karena menghargai kejujuran Ragu kepadanya. Pernikahan keduanya pun dilakukan, namun tak lama setelah menikah, ibu Ragu meninggal dunia. Dalam kesedihan itu, Ragu hanya memiliki istrinya yang selalu setia menemaninya. Pernikahan mereka berjalan bahagia, bahkan ia mengizinkan sepupu laki-laki istrinya tinggal bersama mereka hingga ia bisa membantunya di peternakan. Pernikahan mereka juga bertambah bahagia ketika mereka dikaruniai seorang anak. Mereka juga berencana mencarikan jodoh untuk sepupu istrinya. Namun dari semua gadis yang dijodohkan, tidak ada satupun yang berhasil mencuri hatinya. Hingga waktu terus berjalan dan mereka kembali dikaruniai seorang anak perempuan. Namun kebahagiaan mereka terhenti ketika tiba-tiba separuh kebun mereka rusak. Dan separuh tabungan mereka harus digunakan untuk biaya hidup. Hingga Ragu memutuskan untuk tidak lagi menambah anak, ia pun mendatangi seorang dokter khusus untuk melakukan niatnya. Namun ia sangat terkejut karena dari hasil pemeriksaan dokter dirinya dinyatakan mandul.
Ragu benar-benar tidak percaya karena ia mengatakan telah memiliki 2 orang anak. Dokter meyakinkan kalau hasil pemeriksaan itu tidak mungkin salah. Di tengah hujan deras dan dengan hati sedih ia kembali ke rumah. Bersama dengan itu, ia sangat terkejut ketika melihat istrinya tengah bermain api dengan sepupunya sendiri. Ragu benar-benar hancur. Ia mulai menyadari kalau anak yang ia besarkan bukanlah anak kandungnya, melainkan anak selingkuhan istrinya dengan sepupunya sendiri. Ia gelap mata dan mulai menghabisi mereka tanpa tersisa satupun. Bahkan dengan tangannya sendiri, ia menghabisi satu persatu dari keempat orang tersebut. Ragu melarikan diri dari rumahnya dan menaiki kendaraan untuk menghindari kejaran polisi tanpa tujuan. Hingga akhirnya ia tiba di tempat ini dan bertemu dengan Tuan Ragu yang sangat baik hati. Ia tidak mengatakan hal yang sebenarnya pada Tuan Ragu agar ia bisa diizinkan tinggal di tempat ini. Tuan Ragu pun menyukai dirinya, terlebih ia sangat rajin dan pandai dalam bertani. Ia mengatakan kalau Tuan Ragu tiba-tiba pingsan dan meninggal dunia. Namun ia tidak membawa Tuan Ragu ke rumah sakit, ia hanya menguburkan jasadnya di belakang rumahnya dan melakukan tugas Tuan Ragu hingga sekarang. ഒക്കെ ചെയ്തു അണ്ണൻ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കും അണ്ണൻ അടക്കിയത്. Sejak kehilangan Tuan Ragu, ia mulai kembali merasa sepi. Ia mengatakan kalau dirinya bukanlah seorang yang kejam, namun ia hanya meluapkan kekesalan yang mendalam. Ia menyesal karena ibunya telah meninggal karena ia tidak ada lagi teman dalam hidupnya. Ragu menangis diikuti Ciatali yang juga terhanyut dalam cerita sedih Ragu. Ciatali menenangkan Ragu yang terus menangis mengingat perselingkuhan yang dilakukan istrinya sendiri. Ragu terus menangis di pelukan Ciatali karena untuk kali pertama ia menceritakan kejujuran dalam hidupnya. Ragu juga mengatakan sejak hadirnya Ciatali hidupnya kini bersemangat. Ia juga mengatakan kalau mereka memiliki permasalahan yang sama, yaitu sama-sama kehilangan harapan dalam hidup. Di tengah pembicaraan mereka, Ciatali ingat dirinya tengah memasak hingga ia membutuhkan air. Ragu mengatakan kalau ia akan mengambil air seorang diri, tapi Ciatali memaksa agar ia sendiri yang akan mengambil air. Ragu mengizinkannya pergi. ആ മല കാണുന്നില്ലേ ഭൂതം ഉണ്ടായിരുന്നു അത്ര. Namun Ragu mulai curiga karena Ciatali tidak kembali hingga petang datang. Ragu yang merasa ada yang mengintai dirinya segera keluar rumah dan memeriksa di sekeliling rumahnya, hingga ia menemukan Zinco berdiri di belakangnya. Zinco mengatakan ia mencari istrinya yang jatuh dari kereta. Namun Ragu mengatakan ia tidak menemukan siapapun. Zinco tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ragu hingga mendesaknya. Bahkan memaksanya untuk bisa tinggal di kediaman Ragu sambil mencari Ciatali. Ragu memaksa Zinco untuk keluar dari rumahnya, tapi Zinco tidak menghiraukannya. Hingga akhirnya mereka berkelahi. Ragu yang tidak biasa berkelahi berulang kali tersungkur saat melakukan perlawanan kepada Zinco. Hingga akhirnya perkelahian itu dihentikan ketika Zinco berulang kali mengatakan kalau ia benar-benar mencari istrinya yang terjatuh dari kereta. Zinco menjelaskan kalau ia dan istrinya Ciatali pergi menggunakan kereta untuk berobat. Namun tiba-tiba Ciatali melompat. Zinco mengatakan kalau Ciatali menderita skizofrenia yang merupakan penyakit gangguan jiwa. Ia bisa berperilaku normal sepanjang waktu, tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit apapun. Namun si penderita sering melakukan kekerasan pada dirinya sendiri. Zinco juga mengatakan kalau Ciatali merupakan pengguna obat-obatan terlarang. Zinco mengatakan ia adalah dokter psikiater yang merawat Ciatali. Ragu yang mendengar hal itu terdiam. Karena apa yang diceritakan oleh Ciatali sebelumnya berbanding terbalik dengan apa yang ia dengar baru saja dari Zinco. Zinco menceritakan kali pertama bertemu dengan Ciatali yang merupakan pasiennya. Ciatali yang merasa hidupnya mencapai titik terendah saat kehilangan orang yang sangat ia cintai. Zinco juga mengatakan ia pelan-pelan mencoba mengobati Ciatali, bahkan ia yang mencintainya mulai memberikan perhatian-perhatian kecil untuknya. ഫ്രഷ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. Hingga akhirnya Ciatali mengatakan isi hatinya yang ingin menikah dengannya.
Namun setelah pernikahan mereka, sikap Chiatali berubah. Ia merupakan pengguna obat-obatan terlarang, selalu berbuat kasar pada dirinya sendiri bahkan pada Zincho suaminya. Terlebih ketika ia tidak mendapatkan obat terlarang itu. Zincho juga mengatakan kalau Chiatali pernah menghabisi supir rumah sakit saat ia memasukkannya ke rehabilitasi pengguna obat-obat terlarang. Sebagai suaminya, ia menyembunyikan perlakuan buruk istrinya dan berniat menyembuhkannya dengan membawanya ke salah satu rekan satu profesinya. Namun karena jarak yang cukup jauh membuat mereka harus pergi menggunakan kereta api. Di tengah perjalanan, Chiatali malah melompat karena selalu menganggap Zincho adalah musuhnya. Zincho mengakhiri ceritanya dan meminta Ragu untuk percaya kepadanya. Ia juga mengatakan kalau istrinya bisa tiba-tiba melukai dirinya sendiri. Ia meminta bila Ragu melihatnya, ia harus menceritakan pada dirinya karena Ragu berada dalam bahaya. Ragu mengatakan kalau Chiatali tidak berada di rumahnya, dan ia memutuskan untuk masuk ke rumahnya. Di dalam rumahnya, Ragu terdiam dan memikirkan apa yang akan terjadi pada hidupnya. Tapi tiba-tiba Zincho masuk ke rumahnya dengan alasan meminta air minum. Di dalam rumah itu ia melihat baju Chiatali. Zincho yang tahu Ragu berbohong segera menyerangnya dan berulang kali meminta Ragu untuk mengatakan keberadaan Chiatali sekarang ada di mana. Ragu tetap menutup mulutnya sementara Zincho terus menyerang. Hingga akhirnya Ragu berhasil mengambil besi dan menghantamkannya ke kaki Zincho hingga ia terjatuh. Zincho mengerang dan tiba-tiba ia memanggil nama Sika. Ragu terdiam dan meminta Zincho mengulangi teriakannya. Zincho mengatakan kalau Sika adalah nama istrinya. Ragu terdiam dan mengatakan kalau wanita itu mengaku bernama Chiatali. Zincho mengatakan kalau Chiatali adalah supir rumah sakit yang berhasil dihabisi oleh Sika istrinya. Lagi-lagi Zincho meminta Ragu mengatakan di mana keberadaan istrinya karena ia butuh bantuan. Sementara Chiatali yang mengambil air akhirnya menemukan sumur yang dimaksud Ragu tadi. Ia mengamati sekitar sumur tersebut hingga tidak menyadari kehadiran Ragu. Saat bertemu, Ragu menyebutkan nama Sika. Mendengar hal itu, Chiatali terkejut dan menebak kalau Zincho telah ada di sekitar mereka. Ragu merasa sedih dan mengatakan mengapa ia kembali ditipu dengan orang yang ia harapkan bisa menjadi temannya sekarang. Chiatali mencoba membela diri dan mengatakan kalau apa yang dikatakan Zincho adalah kebenaran. Bahkan ia mengatakan kalau Sika adalah nama istri pertama Zincho dan Ragu merasa lelah dengan semua ini karena ia merasa ditipu oleh kedua orang yang baru saja ia kenal. നിങ്ങൾ എന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം. Chiatali memutuskan untuk pergi. Namun ia berpesan kalau apa yang ia ceritakan adalah benar dan akan melaporkannya kepada pihak kepolisian. Namun Ragu meminta Chiatali tidak membawa polisi karena ia takut kejahatannya dulu akan kembali terbongkar. Chiatali mengatakan ia akan melaporkan kejahatan Zincho saja tanpa melibatkan Ragu dan kesalahannya dulu. Chiatali menemui Zincho yang masih duduk di kediaman Ragu. Ia tersenyum melihat istrinya datang. Ia memintanya untuk segera pergi dan mengatakan tidak ada lagi yang akan menyakitinya. Tapi Chiatali menolak dan mengatakan kalau semua sandiwaranya harus segera dihentikan. Ragu hanya memperhatikan keduanya bertengkar dan merasa sedih ketika Chiatali dibawa oleh Zincho. ഈ ഡ്രാമയുടെ ആവശ്യമില്ല. Ragu menatap kepergian Chiatali dan memilih untuk tidak mau ikut campur urusan mereka. Tapi ia mengurungkan niatnya karena melihat kejujuran di mata Chiatali. Zincho menghentikan langkahnya ketika Ragu memanggil dirinya. Ia segera mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya. Ia mengatakan kalau uang-uang tersebut bisa membuat Ragu bahagia, namun Ragu menolak dan mengatakan kebahagiaan dirinya adalah bila Zincho meninggalkan Chiatali bersamanya. Tiba-tiba Chiatali memukul bagian kepalanya hingga ia tidak sadarkan diri. Chiatali menangis setelah memukul Zincho. Melihat hal itu, Ragu mencoba menenangkannya dan mengatakan kalau dirinya benar-benar membutuhkan Chiatali. Di tengah pembicaraan mereka, Zincho kembali sadar. Namun dengan cepat Ragu mengambil besi pemukul dan kembali memukuli Zincho hingga tidak lagi bernyawa. Setelah menghabisi Zincho, Ragu meminta Chiatali membantunya membuat lubang besar untuk menguburkan Zincho. Chiatali menurutinya, ia pergi ke belakang rumah Ragu.
Sementara itu Ragu tidak sengaja memeriksa dompet milik Zincho untuk memasukkan uang-uangnya. Namun ia sangat terkejut ketika membaca sebuah tagihan medis yang bertuliskan nama Sika dan membenarkan kalau Zincho adalah seorang dokter psikiater. Ragu menatap Chiatali yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Chiatali mengatakan dirinya bukanlah Chiatali melainkan Sika sambil memukul bagian kepala Ragu. Dua kuburan baru masih basah kini ada di belakang rumah Ragu. Ragu kini kembali tinggal seorang diri dengan luka di kepalanya. Ia tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Ia melangkah keluar dari rumahnya sambil membawa kotak yang berisi artikel pembunuhan yang pernah ia lakukan. Kemudian membakar semua artikel koran yang selama bertahun-tahun ia simpan dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Level Cross. Semoga sahabat terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terus dukung SLMTTV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Nantikan alur cerita film menarik lainnya hanya di SLMTTV. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.